kita bisa menerima budaya asing masuk ke daerah kita. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan budaya yang ada di daerah kita tersendiri. Pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Pesona Selatan. Memberikan informasi, mengupas informasi, memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi seluruh anak negeri. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan mengundang sosok yang luar biasa, adik kita yang mungkin sebagian dari masyarakat Kabupaten Bangka Selatan sudah mengenal, cukup berprestasi karena mampu mengharumkan nama Bangka Selatan bahkan sampai kepada level nasional. Seperti itu. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, mari kita sambut adik kita, Leica Salsabila. Oke, selamat datang Leica. Silakan duduk. Pemirsa sekalian, ini adik kita Leica. Memang di sesi kali ini sengaja kita hadirkan itu untuk bercerita sekelumit pengalaman, kemudian hal-hal yang menarik yang tentunya kita harapkan sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi akan memberikan inspirasi. Bukan cuma inspirasi tapi memberikan semangat bagi kita semua agar mampu meniru ataupun bahkan sesuai dengan bakat masing-masing kita mampu berkarya dan berkreasi. Leica, gimana perasaan Anda diundang dan juga datang ke podcast Pesona Selatan ini? Alhamdulillah, tentunya bahagia sekali. Dengan bangga saya membawa nama Bangka Belitung sebagai Putri Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023. Luar biasa. Leica, itu kan dalam perjalanan seleksinya tentu banyak hal-hal yang menarik ya. Yeah, banyak hal-hal yang memberikan kesan begitu. Baik itu suka maupun duka. Nah, kira-kira kalau boleh diceritakan nih, tentu pemirsa ingin mendengar ini. Kira-kira dari sepanjang proses seleksi sampai dengan terpilihnya Leica ini, apakah ada hal-hal yang mungkin bisa di-share kepada pemirsa di rumah? Tentunya saya sebagai Putri Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pesan dan kesan saat saya melakukan audisi. Tentunya audisi ini sebagai kita, generasi muda, adalah tombak dalam memajukan kebudayaan, yang dimana kebudayaan itu sendiri bisa kita kembangkan, kita lestarikan, kita majukan dalam kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri. Oke, luar biasa Leica. Jadi kelihatan aura semangatnya begitu ya. Leica, saya itu kemudian ketika mencari informasi tentang Leica itu kan kemudian tertarik gitu, ingin melihat kenapa seorang Leica itu tertariknya ke kebudayaan. Kenapa enggak misalnya ke bahasa atau ke sektor-sektor yang lain seperti atau ke sosial seperti itu. Ada apa dengan kebudayaan sehingga Leica berminat, termotivasi menjadi seorang duta, menjadi seorang yang membawa misi agar kebudayaan kita berkembang seperti itu. Ada apa dengan kebudayaan sehingga Leica tertarik untuk hadir sebagai duta di sana? Saya mewakili generasi muda saat ini yang dimana kebudayaan ini jarang atau banyak sekali anak muda yang tidak tahu dengan kebudayaan. Nah, saya sebagai generasi muda yang memiliki prestasi tentunya, di mana saya akan menjelaskan kepada generasi muda bahwa kebudayaan adalah salah satu adat istiadat yang ada di daerah itu tersendiri. Kemudian kebudayaan adalah salah satu adat istiadat tata krama dalam kita berperilaku dalam kehidupan. Oke, jadi kebudayaan itu cukup penting ya. Artinya ada adat istiadat di sana, kemudian ada kesenian di sana, kemudian ada tata krama, sopan santun, bahkan
kebudayaan itu juga kan termanifestasi, terwujudkan dalam bentuk misalnya seperti bentuk rumah dan lain-lain seperti itu. Jadi memang secara definisi kebudayaan itu sedemikian rupa luas dan menjadi sebuah hal yang cukup penting seperti itu. Nah, kalau menurut Leica, bagaimana kondisi kebudayaan yang ada di Bangka Selatan sekarang ini? Misalnya dalam hal anak-anak muda, adik-adik seumuran Leica seperti itu, bagaimana budaya-budaya mereka, kemudian kepedulian mereka terhadap budaya kita sehingga lebih terlihat jati dirinya, atau gimana menurut Leica? Menurut saya sendiri, generasi anak muda zaman sekarang jarang menggunakan kebudayaan yang ada di daerah itu tersendiri. Karena apa? Karena budaya asing yang telah masuk ke Indonesia, ke daerah kita sendiri yaitu Bangka Selatan, tentunya generasi muda sekarang jarang ada yang menggunakan kebudayaan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena generasi muda tidak mencintai, tidak menghargai kebudayaan yang ada di daerah itu tersendiri. Jadi pelan-pelan meninggalkan. Nah, ini menarik Leica. Jadi mengutip dari apa yang Leica omongkan tadi itu, bahwa dengan semakin derasnya arus informasi melalui media televisi, melalui media sosial, kemudian bahkan semua termasuk media online, arus budaya, arus adat istiadat, kemudian kesenian dan juga bahkan lifestyle dari luar itu sedemikian rupa masuk gitu ke seluruh dunia, termasuk kita di Bangka Selatan. Nah, kondisi seperti ini kan kalau kita lihat itu bisa mengikis kebudayaan kita, adat istiadat kita sebagai jati diri kita. Nah, menurut Leica itu bisa diterima ataukah kita harus protect gitu, menahan? Seperti apa tuh kira-kira kalau menurut Leica? Menurut saya sendiri, kita bisa menerima budaya asing masuk ke daerah kita, tetapi kita tidak bisa meninggalkan budaya yang ada di daerah kita tersendiri. Yang bagaimana kita bisa mencintai budaya kita tersendiri tanpa memasuki budaya asing ke kehidupan kita, yang dimana kebudayaan yang ada di Bangka Selatan ini masih terus bisa kita kembangkan sebagai generasi muda, layaknya seperti fashion. Karena fashion sekarang kepada generasi muda banyaknya menggunakan budaya asing, karena mereka sendiri tidak mencintai budaya mereka itu sendiri. Jadi ketika melihat konten di berbagai platform media sosial begitu kan, lalu yang viral-viral dari luar negeri terlihat lebih trendy seperti itu. Pada akhirnya kita, loh kok budaya lokal kita kok kayak semakin terkikis gitu ya, Caya? Seperti itu. Jadi memang artinya kalau hal-hal itu sifatnya positif, tentu saja itu bisa kita serap begitu ya. Tapi ketika sudah bertentangan dengan tata krama kita sebagai orang Timur, tentu saja itu harus sedemikian rupa kita bentengi, jangan sampai merusak ataupun ya katakanlah degradasi moral gitu. Nah itu Ca. Oke, luar biasa ini Ca. Jadi memang anak muda sekarang ini ya tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita memblok arus-arus informasi di berbagai platform itu seperti itu. Oke Ca. Berbicara tentang budaya Bangka Selatan itu sendiri ya, kan kita lihat ada cukup banyak tuh yang menarik seperti itu ya, baik itu keseniannya, kemudian ya barangkali adat istiadatnya. Dari yang Leica amati tuh, dari sekian banyak keberagaman budaya di Bangka Selatan, yang menurut Leica bisa dikembangkan satu aja gitu, itu budaya apa tuh? Kalau menurut saya sendiri, ketika saya ke ajang nasional, saya ingin membawa upacara adat Buang Jong dari Bangka Selatan itu tersendiri. Mengapa demikian? Karena Buang Jong adalah upacara adat yang menarik sekali untuk dikembangkan, yang dimana upacara adat itu tersendiri memiliki ritual, yaitu menghanyutkan suatu kapal ke laut, miniatur kapal gitu ya, yang dimana bermaknai menghormati leluhur kita, keluarga kita, serta kesejahteraan saat melaut, yang dimana sebelum menghanyutkan kapal itu tersendiri, mereka memiliki ritual, yaitu bedikir, naik jitun, mancing,
dan diakhiri dengan campak laut. Iya, artinya event ritual buang jung tadi ya. Event ritual buang jung ini, by the way, Lica udah ngeliat sendiri? Tentunya belum sama sekali. Belum. Nah, ini artinya event lanjutan dari buang jung yang secara rutin, mungkin kemarin soalnya kan lagi COVID tuh, jadi sehingga sempat belum dilaksanakan. Nah, ke depan kita sangat berharap nih, Ca. Jadi Leca bisa mempromosikan mungkin dengan style ataupun dengan kemasan yang lebih menarik, begitu kan? Leca mempromosikan event buang jung itu di tingkat nasional ataupun bahkan di semua seperti itu. Karena sekarang ini kan arus informasinya luar biasa tuh. Tidak terbatas hanya pada nasional aja, tapi bisa semua negara seperti itu. Oke, jadi buang jung ya, Ca ya? Buang jung. Ca, kemudian kata Leca tadi kan satu sisi nih arus informasi sehingga budaya-budaya luar itu kan mengikis gitu, suka tidak suka mengikis budaya-budaya positif, budaya-budaya khas dari Bangka Selatan. Tapi di sisi lain kita harus berupaya ya, Ca ya, berupaya melestarikan, kemudian mengembangkan agar budaya-budaya kita tuh tetap lestari, tetap terjaga gitu. Nah, kalau menurut Leca nih, untuk adik-adik lah barangkali ya, seusia Leca, pendekatan apa? Gimana caranya supaya teman-teman Leca itu atau adik-adik yang seusia Leca itu bisa mencintai, kemudian sama-sama melestarikan, mengembangkan, dan tentunya pada akhirnya kan akan menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka nih. Saya nih, budaya kita adalah budaya Bangka Selatan. Ketika menyebut Bangka Selatan, timbul rasa bangga. Nah, kira-kira seperti apa cara supaya teman-teman Leca itu bisa mencintai dan melestarikan budaya daerah? Baik, dari saya sendiri saya memiliki 4 cara untuk melestarikan kebudayaan. Yang dimana yang pertama yaitu kita harus mencintai, menghargai kebudayaan yang ada di daerah itu tersendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mencintai, menghargai kebudayaan kita bisa mengenalkan kebudayaan itu kepada orang lain. Jadi tidak hanya budaya asing yang bisa kita kembangkan, tetapi budaya kita sendiri juga kita bisa kembangkan ke orang lain. Gitu ya. Nah, Ca, mengembangkan itu kan tentu harus menggunakan cara-cara yang bisa diterima begitu ya, Ca ya. Hari ini, Ca, itu banyak sekali informasi yang bisa di trending atau diviralkan kan melalui media. Kira-kira budaya kita itu seperti event buang jong, kemudian budaya-budaya lokal lainnya, itu menurut Leca kalau dipromosikan menggunakan media-media sosial seperti itu pas nggak gitu, cocok nggak? Bisa dikatakan cocok karena buang jong ini ada di beberapa website Google. Di Google. Jadi jadi orang lain bisa tahu ketika searching budaya-budaya yang ada di Bangka Selatan, yaitu banyak sekali, tidak hanya buang jong. Tentu banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya, artinya mudah-mudahan ya, Ca ya, Leca dan juga teman-teman Leca mencintai, merasa memiliki ini loh budaya kita. Ini budaya yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur begitu. Nah, ini harus kita jaga. Nah, lalu mereka bisa menggunakan media-media yang saat ini berkembang seperti platform media sosial seperti itu kan. Nah, itu bisa menjadi cara begitu ya, Ca, agar budaya kita bahkan itu bisa terkenal begitu ke luar. Oke, Ca. Selanjutnya yang barangkali pemirsa ingin ketahui itu adalah terkait dengan harapan gitu ya. Tentu dengan sudah di Leca jelaskan tadi, kondisi saat ini banyak nih anak-anak muda yang kurang mencintai, kurang merasa memiliki, cuek begitu kan, dan malah sebaliknya cinta sama budaya luar, mengikuti begitu kan. Nah, kira-kira terhadap teman-teman seusia Leca ini apa kira-kira harapannya dan juga keinginannya
biar mereka itu bisa turut serta melestarikan dan mengembangkan budaya kita. Kira-kira apa harapannya untuk mereka? Harapan saya sendiri untuk generasi muda milenial seperti saya ini, mari kita cintai, kita hargai kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri, terkhususnya generasi milenial yang ada di Bangka Selatan ini. Nah, dengan begitu kita bisa terima budaya asing, tetapi kita tetap mencintai, kita tetap menghargai budaya-budaya yang ada di daerah itu tersendiri. Oke, luar biasa aja ya. Jadi yuk cintai, yuk kembangkan kita yang saat ini ada di daerah, yang menjadi generasi penerus saat ini, kitalah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan budaya kita. Oke, ini hal yang cukup menarik karena pemirsa sekalian, Lecia ini terpilih sebagai Putri Kebudayaan Bangka Belitung, tentu ada nilai plus yang kemudian dinilai atau dipandang oleh para juri dan juga masyarakat sebagai sebuah keunggulan. Lecia, bulan depan itu kan Lecia akan mengikuti seleksi ke level nasional ya? Ya. Nah, apakah kemudian nilai plus tadi itu akan membuat Lecia percaya diri gitu? Katanya Lecia pintar menari ya begitu ya? Iya. Oh, boleh diceritakan. Ini luar biasa nih. Tentunya pasti menari adalah hal identik dengan kesenian kebudayaan, yang dimana kesenian juga termasuk dalam kebudayaan. Nah, kemarin pas Lecia seleksi di antar provinsi, Lecia memiliki bakat prestasi, tentunya sebagai dayang berbakat juga, dayang berbakat Bangka Selatan tahun 2022. Nah, di berbakat itu tersendiri, Lecia bisa menari. Bisa menari ya? Tariannya jangan-jangan tarian Korea atau tarian daerah nih? Enggak dong, pastinya tentu tarian kebudayaannya. Iya, pasti dong. Kalau tarian Korea nanti dia jadi putri Korea dong gitu. Oke. Jadi keunggulan Lecia itu nilai plusnya adalah memiliki bakat untuk menari. Yeah. Nah, salah satunya adalah tarian yang beridentitas sebagai budaya Bangka Selatan. Nah, ini luar biasa. Lecia kira-kira dengan bermodalkan tarian itu, yakin nggak kira-kira terpilih menjadi Putri Kebudayaan Indonesia? Tentunya Lecia percaya diri dengan adanya bakat menari itu. Tetapi tidak hanya juri pasti tidak menilai dengan hanya berbakat itu tersendiri yaitu menari, tetapi juga dengan materi, brain, behavior. Seperti itu. Ya, artinya harus komplit gitu ya. Yeah. Tidak mungkin hanya satu skill saja lalu itu membuat Lecia terpilih. Nah, pasti. Kan juga pada saat Lecia melakukan seleksi atau mengikuti seleksi di tingkat provinsi lalu kemudian terpilih itu, nilai plusnya kan adalah bisa menari seperti itu. Artinya mengembangkan, melestarikan budaya daerah melalui tarian seperti itu. Sekarang kan Lecia udah terpilih nih sebagai Putri Kebudayaan Bangka Belitung ya. Tentu tugas yang melekat pada diri Lecia itu kan mengajak teman-teman, ayo dong, mari kita budayakan, seperti kata Lecia tadi ya. Ayo dong, mari kita lestarikan budaya kita cintai, kita promosikan. Ini ada daya tarik yang luar biasa. Nah, kira-kira tuh gimana tuh tanggapan dari teman-teman Lecia? Jangan-jangan ada pada nggak mau atau ada trik-trik tersendiri nggak Lecia mengajak teman-teman itu? Pastinya tidak semua orang yang berpendapat dengan kita sendiri. Pasti ada yang tidak sependapat. Nah, gitu. Nah, cara Lecia mengatasi yang tidak sependapat dengan Lecia mengenai cara kita melestarikan, mengembangkan kebudayaan dengan bicara dengan baik-baik bahwa kamu harus mencintai dan menghargai kebudayaan itu tersendiri. Nah, ketika kamu mencintai budaya asing, maka kamu akan acuh tak acuh pastinya dengan kebudayaan daerah tersendiri. Nah, maka dari itu awali dengan kita cintai dan kita hargai kebudayaan kita. Iya, jadi awali dengan kita cintai, kita hargai budaya kita. Jadi Lecia ingin menyampaikan kepada teman-teman, ini budaya kita nih.
Kalau kita ingin mengembangkan, yuk cintai dulu yuk. Kalau kita tidak cintai, nanti budaya kita hilang, akan tergerus oleh budaya-budaya asing seperti itu. Nah, Lecha, itu artinya caranya berkomunikasi ya. Nah, sekarang gini Lecha, tugas Lecha kan tidak hanya kepada teman-teman ya, tapi kepada seluruh masyarakat gitu, tidak hanya anak-anak muda, kemudian tentu saja orang-orang yang udah lebih tua seperti itu. Nah, kira-kira menurut Lecha nih, dalam rangka untuk kita mengembangkan kebudayaan kita itu, siapa-siapa aja yang bisa diajak untuk bersama-sama bergandengan memajukan kebudayaan daerah? Tentunya semua masyarakat, semua baik usia lansia ataupun generasi muda. Nah, tetapi kita sebagai generasi muda yang memiliki pimpinan untuk mengembangkan suatu kebudayaan. Iya. Artinya tetap ada tokoh yang memiliki pengaruh yang luar biasa ya, Cah. Pastinya. Berbicara tentang budaya ini, Cah, kan kalau Bangka Selatan ini identik budaya Melayu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Lecha, keberadaan lembaga adat Melayu itu seperti apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan peran mereka sehingga kebudayaan kita di tataran ataupun di lingkup teman-teman Lecha yang usianya boleh dikatakan masih Gen Z ya, Gen Z. Kalau kita udah milenial begitu, itu bisa diterima seperti itu. Nah, jadi artinya saya ingin mendengar nih, kira-kira harapan Lecha, kira-kira LAM itu, Lembaga Adat Melayu itu harus melakukan apa sehingga teman-teman Lecha itu bisa lebih semangat gitu, lebih bisa dirangkul seperti itu untuk mengembangkan budaya. Yang pastinya harapan saya yaitu sebagai LAM, kita harus mengadakan beberapa kegiatan kebudayaan agar para generasi muda atau seperti sudah umur lansia bisa menikmati kebudayaan yang ada di daerah itu tersendiri, seperti event kebudayaan. Nah, minggu depan akan ada Festival Pesona Kemilau di Bangka Selatan. Itu adalah salah satu cara kita melestarikan kebudayaan melalui event. Jadi di event itu akan ada atraksi penampilan-penampilan yang bercirikan budaya-budaya kita seperti itu ya, Cah? Ya? Oke, itu luar biasa. Nah, kembali lagi kepada tokoh yang berpengaruh, Cah. Kita di Bangka Selatan punya pemimpin kan, punya bupati yang masih milenial. Selera beliau itu anak muda, kekinian. Kira-kira harapan Lecha kepada beliau untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Bangka Selatan itu ke beliau seperti itu seperti apa, Cah? Mungkin Lecha bisa sampaikan. Harapan saya untuk Bapak Riza Hardapi selaku Bupati Bangka Selatan agar selalu support, mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan tentunya. Oke, mensupport berupa event maupun pembinaan ya, Cah, ya, seperti itu. Oke, Cah. Jadi tadi seperti yang Lecha udah jelasin bahwa Lecha nggak bisa bergerak sendiri nih. Lecha butuh dukungan dari pemimpin, terutama begitu kan, kemudian dari lembaga adat, kemudian dari dukungan teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini Lecha membutuhkan support ya, apalagi konteksnya Lecha akan segera mengikuti seleksi ke tingkat nasional seperti itu. Nah, Lecha, tentu pemirsa dan juga yang menonton ingin mendengar kira-kira Lecha bisa menyampaikan permohonan dukungan untuk pemirsa di rumah. Tentunya saya ingin meminta dukungan dan doa kepada keluarga saya, teman-teman saya, serta masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena ini saya membawa nama Bangka Belitung untuk Indonesia, terkhususnya Kabupaten Bangka Selatan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dengan Lecha pada hari ini.
kita sudah mendengar berbagai hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh Leca. Jangan lupa nanti dukung Leca, doa dan dukungannya dinantikan oleh Leca agar bisa membawa nama baik Bangka Belitung ke nasional. Teman-teman sekalian, masyarakat Bangka Selatan, Bangka Belitung dan semua yang menonton, demikianlah podcast kami yang bisa kita kupas dari seorang Leca. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Demikian podcast kami. Kita tutup dengan Asa Kawa Kite Paca.